Malam ini saya akan ambil bagian untuk membagikan visi 5 tahun ke depan. Karena tahun ini adalah tahun terakhir dari 5 tahun yang kita sebut dengan pelita. Pelayanan 5 tahun atau pemuridan 5 tahun. Setelah sebelumnya dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kita berbenah diri dari semua konflik, ketegangan, juga pembangunan rumah Tuhan yang Tuhan izinkan sudah diresmikan tahun 2015 dan kemudian 2016 dan seterusnya kita berbenah diri dalam 5 tahun itu untuk melakukan banyak hal, dan tahun 2021 kita memulai pemuridan 5 tahun pertama. Dan 2025 ini adalah tahun terakhir dari pelita yang pertama. 2026 nanti kita akan maju kepada pelita yang kedua. Pemuridan 5 tahun, pelayanan 5 tahun yang kedua. Itu sebabnya malam hari ini pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan membagikan visi kita untuk 5 tahun ke depan. Dan saya mengambil kesempatan ini tidak mengundang pembicara dari mana, karena ini sangat penting. Dalam pemuridan 5 tahun kita sudah membahas banyak sekali tentang kelahiran baru, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, menjadi dewasa, dan kemudian bagaimana kita bermultiplikasi. Pada 5 tahun ke depan kita sudah bergeser analogi dari apa yang harus kita capai, yaitu bagaimana kita mau meresapi tentang kehidupan kita ini seperti satu bangunan. Kalau dulu seperti manusia yang lahir, bertumbuh, kemudian dewasa dan bermultiplikasi. Dan 5 tahun ke depan kita akan banyak belajar tentang bagaimana bangunan rumah rohani ini dibangun dengan begitu sehat, sehingga hadirat Allah turun di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Dalam pelayanan dalam 5 tahun, dan ini adalah tahun terakhir, adalah tahun evaluasi bagi kita semua. Sudah apa yang kita buat? Puji Tuhan, terima kasih untuk TV Agape Vision yang sudah memberikan layanan gratis kepada El Shaddai Big Family, sehingga setiap minggunya kami berkhotbah di sini, dan malam hari ini juga didengar oleh para penonton TV Agape Vision. Dan juga kesempatan ini EBF El Shaddai Big Family mengucapkan selamat Natal bagi yang menonton pada malam hari ini. Dan di sana ada sekitar 3.000 TV pelanggan, dan dari antara pelanggan itu banyak sekali yang sudah menyatakan kesaksian dan merasa diberkati sekali dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, pengajaran yang luar biasa. Ada sedikitnya lebih dari 1.000 orang yang setiap hari menonton di depan televisi. Dan itu pelayanan yang kita bangun. Kenapa? Kita memang berjumlah hampir mencapai 400 jiwa di sini. Tetapi tahukah kita berada di tengah kota yang jumlahnya 11,2 ribu jiwa di kota Tentena ini, yang harus kita konsen dan memuridkan kota ini. Saya berbagi visi pada malam hari ini bahwa komunitas El Shaddai Big Family adalah bagian dari kota Tentena
untuk memberkati dan memuridkan kota Tentena sehingga kota Tentena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu adalah bagian yang sangat penting untuk kita lihat di sini. Tetapi malam hari ini saya akan mengisi semua baterai kehidupan kita, dicas dengan firman Tuhan, sehingga setiap kita di dalam komunitas ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kota Tentena. Dan kita tidak menjadi tersandung dan jatuh dengan hal itu, tapi kita akan mulai membenahi diri kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang tetangga di sekeliling kita. Itu sebabnya pada hari ini, karena 5 tahun ke depan kita akan bicara tentang bagaimana kita membangun bait suci rohani kita untuk 5 tahun ke depan. Dan saya memulai topik yang baru untuk memulai segala sesuatunya dengan judul khotbah pada malam hari ini, jadikan aku bait sucimu. Haleluya. Saya ingin kita mencerna bait suci. Kira-kira apa artinya? Rumah Tuhan sama saja, apa artinya? Saya mau sederhanakan pada malam hari ini pengertian itu. Kalau mau dikatakan apa artinya bait suci atau rumah Tuhan, maka jawabannya yang paling sederhana sekali, yang tidak berbau teologis, ya, sederhana sekali. Rumah Tuhan itu artinya tempat di mana Allah berdiam. Jadi kalau dikatakan malam hari ini, jadikan aku bait sucimu, jadikan aku Tuhan, merupakan seruan kita untuk Tuhan selalu berdiam di dalam kehidupan kita. Kalau Allah berdiam di dalam hidup kita, maka siapa yang lawan kita? Karena ada kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Haleluya. Dalam perjanjian lama ada bait suci, ada tabernakel, Tuhan diam di situ. Tapi mari kita melihat apa yang ditulis oleh seorang rabi yang terkenal, mantan anggota Farisi, yang juga menjadi Farisi termuda di kalangan 6.000 orang-orang Farisi, mazhab yang paling keras, namanya Saulus atau Paulus. Kita lihat tulisan dari Saulus atau Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Mari saya jemput, kita bangkit berdiri semua. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Ini adalah ayat pertama yang kita akan lihat dan belajar tentang bagaimana kita mau dipertajam pemahaman kita mengenai bait suci. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Silakan duduk. Bukan main firman Tuhan. Dia mulai dengan pertanyaan. Malam ini kita akan merenungkan satu pertanyaan yang penting yang ditulis oleh seorang rabi yang diubah hidupnya menjadi pengikut Yesus yang sangat militan, yang memuridkan gubernur di Pulau Siprus, Sergius Paulus. Kemudian juga dia memenangkan gubernur di Pulau Malta, namanya Publius. Dan semua orang-orang terkenal, pengusaha dia dapat, yang bernama Lydia di kota Filipi, penjual kain ungu. Dari orang-orang terkemuka sampai orang-orang yang tak terpandang, Saulus dengan gigih memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang ditulisnya ini
Dia memahami dan tahu persis karena yang pertama, dia menulis ini atas inspirasi dari Allah, pikirannya Tuhan. Yang kedua, bagaimana dia mengolah kalimat di dalam setiap surat-suratnya, karena dia adalah rabi. Seorang rabi adalah seorang yang mendapat gelar dari pelajaran yang dia tekuni selama bertahun-tahun. Sejak umur 12 tahun dia dipersiapkan untuk itu sampai pada masa 10 tahun pendidikannya. Kemudian ia menjadi rabai atau rabi, dan dia tahu persis tentang apa yang disebut dengan bait suci. Di dalam perjanjian lama, ia mempelajari tentang bagaimana tabernakel itu diberikan formatnya, struktur bangunannya dari Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan turun berdiam di tabernakel Musa. Ia juga pelajari bagaimana bait suci Salomo dibangun. Kemudian waktu ditabiskan, ada pelayan-pelayan altar yang juga ikut ditabiskan. Dengan waktu ditabiskan, nyanyian dari pelayan altar, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saat pentabisan itu, hadirat Allah turun, awan mulai turun di dalam bait suci itu. Rasul Paulus memahami tentang hal itu. Itu adalah kehadiran Allah di tengah umatnya dengan bangunan sebagai fasilitas dari Allah mau berdiam di situ. Tetapi dalam tulisan ini kita akan kenal bahwa perjanjian baru membawa pemahaman yang lebih dalam dan transformatif, mengubah. Dia mengubah pandangan kita bahwa Allah tidak dibatasi oleh bangunan fisik lagi, melainkan berdiam di dalam manusia yang ditebusnya. Nah, kita harus menyadari, saudara-saudari sekalian, bahwa kalau ada pertanyaan kenapa manusia ini diciptakan, ya, kenapa manusia diciptakan? Dan kita diciptakan dengan cara yang berbeda, dengan pola atau sistem yang berbeda di dalam penciptaan manusia. Kita harus tahu, Yohanes pasal 4 ayat 23-24, di situ dikatakan Allah itu roh. Dia adalah sesuatu yang imaterial, tidak kelihatan. Dia dalam bentuk roh, tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa jadi materi. Buktinya dia kemudian datang ke dunia mengambil rupa manusia. Itu adalah material. Allah yang material itu ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dia adalah Allah yang imaterial, tidak kelihatan, non materi, tidak nampak secara fisik. Dia sebetulnya mau bangun rumahnya di tempat yang kelihatan secara fisik. Maka dari itu Tuhan mempersiapkan tempat kehadirannya yang paling cocok, yang paling tepat di dalam seluruh kehidupan alam semesta ini adalah manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu adalah supaya dia hadir di dalam hal-hal yang bentuk material, fisik. Nah, saya membuktikan. Kalau di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, di situ jelas dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa di sini? Tuhan sudah membuat rancangan besar
rencana besar bagi kehidupan manusia. Dan ini penciptaan bukan asal-asalan. Saudara-saudari sekalian, bukan bim salah bim. Bukan nanti tiba masa tiba akal, oh baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Seperti Kejadian 1 ayat 26. Tapi Tuhan telah merencanakan jauh sebelumnya. Maka Kejadian 1 ayat 26 itu memiliki jarak yang sangat jauh dan panjang dengan ayat yang ke-27. Mungkin kalau kita baca, oh di dalam ayat 26 bilang, terlintaslah ide, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, kemudian apa? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Kalau kita sandingkan ini, mungkin pikiran kita berpikir, oh begitu Allah pikir menciptakan manusia, langsung diciptakan. Tapi jarak 26 dan jarak ayat 27 itu panjang sekali, di mana kita bisa melihat itu dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangkan saudara-saudari sekalian, pemilihan untuk menciptakan manusia itu sebelum dunia dijadikan. Jadi apa artinya? Sebelum Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ayat 2 dibilang bumi telah kacau balau bercampur baur. Mulai hari pertama terang diciptakan, hari kedua cakrawala, hari ketiga pemisahan daratan dan lautan, hari keempat benda-benda penerang, hari kelima unggas dan kemudian ikan-ikan di laut, hari ke-6 baru binatang dan manusia. Saudara-saudari sekalian, lihat di sini. Tapi Efesus 1 ayat 4 bilang, Tuhan sudah memilih kita sebelum Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebelum itu, ini berarti bahwa manusia itu ada dalam rancangannya yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Kalau kita mau bangun bangunan, yang paling lama dipikirkan itu adalah blueprintnya, gambarnya. Ini di belakang ini kita mau bangun LSD Center di situ. Tapi memang pemikiran yang paling lama itu gambarnya. Kita tidak mau yang asal-asal jadi. Ya, mungkin kita melihat berbagai pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau begitu yang terjadi di dalam penciptaan manusia, Tuhan mulai merancang dulu blueprintnya, gambarnya, supaya memang ini benar-benar luar biasa. Dan kita harus menyadari pada malam hari ini, ketika engkau ada di dunia ini, ketika engkau terlahir di dunia ini, maka saya mau beritahu pada malam hari ini, keadaanmu di dunia ini, Tuhan sudah merancang lebih dahulu, jauh sebelum dunia dijadikan, dan engkau ada pada hari ini dengan kepercayaan Tuhan engkau hidup pada hari ini. Itu sebabnya pertanyaan yang harus terjawab dari Rasul Paulus yang menulis surat ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Maka kita harus tahu bahwa penciptaan kita itu sesuai dengan formatnya, gambar dan rupanya. Diciptakanlah manusia
laki-laki dan perempuan. Nah, saya akan mau bawa kita pada malam hari ini untuk berbicara dua hal penting pada malam ini. Yang pertama adalah Tuhan membangun Adam dan Hawa sebagai bait suci rohani yang pertama. Mari kita melihat bagian yang sangat penting itu. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan begini. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini kita bicara tentang material. Jadi debu tanah ini sesuatu yang fisik, materinya. Jadi diciptakan manusia itu dari debu tanah. Tetapi materi ini tidaklah bisa berarti apa-apa ketika kehadiran Tuhan turun di dalam materi ini. Maka kalimat yang berikutnya adalah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, nafas hidup ini adalah hal yang imaterial. Kalau saya mau ilustrasikan di sini, dia dalam keadaannya menurut Yohanes 4 ayat 23 Allah itu roh. Ya, ayat 24. Allah itu roh yang non materi. Jadi yang non materi ini dia masuk ke dalam debu tanah itu. Jadi pribadinya masuk ke dalam debu tanah itu. Ketika itu terjadi, maka Allah sudah hadir di dalam debu tanah itu. Maka dalam kalimat selanjutnya dikatakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita lihat di sini saudara-saudari sekalian, ada 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sebatas biologis. Karena kalau kita bicara biologi, saya dulu senang sekali belajar biologi. Kita berarti harus mengenal struktur-struktur tubuh manusia itu dan kandungan-kandungan yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi debu tanah itu struktur biologisnya. Kenapa? Karena ya di dalam bahasa Ibrani hampir sama sebutannya. Tanah itu Adama, sedangkan manusia itu Adam. Nah, kalau kita belajar kimia, kita bisa tahu unsur-unsur yang persamaan-persamaannya, sama nama-namanya. Nah, tanah, kalau kita belajar tanah itu unsur-unsur kimiawinya itu sama dengan unsur kimiawi tubuh manusia. Ya, di situ ada sulfur, ya, zinc dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan oleh tubuh manusia, saudara-saudari sekalian. Ya, sebagaimana tubuh ini juga membutuhkan O2, itu dibutuhkan oleh ada di dalam kandungan tanah, ya. Kandungan air itu ada di dalam tubuh manusia juga. Karena ini yang bersifat material. Tapi apalah artinya materi ini kalau tidak diisi dengan kehadiran Tuhan di dalamnya. Maka dari itu kehadiran Tuhan di dalamnya itu adalah roh yang hidup. Maka kehidupan manusia ini juga harus mengandung spiritual, rohani. Dan setelah itu terjadi, maka jadilah, mana ayat tadi, Sota angka, ya. Maka jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita lihat di sini 3 perkara penting dalam hidup manusia. Materi secara biologis, yang kedua secara psikologis. Ya, makhluk hidup itu yang disebut dengan secara psikologis. Ya, kalau di dalam naskah aslinya ditahu, itu bisa diartikan maka demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup.
Itu terjemahan yang pas sebetulnya. Jadi jiwa yang hidup. Jadi manusia ini ada biologis, kemudian jiwani, dan yang berikut adalah rohani. Tubuh, jiwa, roh. Maka Rasul Paulus pernah menulis surat kepada orang-orang di Tesalonika. Kiranya tubuh, jiwa, roh, jiwa, dan tubuhmu dalam keadaan baik-baik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara-saudari sekalian, inilah kehadiran Allah pada manusia yang pertama. Maka Tuhan mau juga bukan cuma ke Adam, tapi Tuhan mau supaya kehadirannya itu bisa terjadi bukan hanya personal tetapi komunitas. Maka Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kemudian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23, disitulah baru Tuhan menciptakan, membentuk wanita dari rusuk Adam. 1 Timotius pasal 2 ayat 13, di situ jelas dikatakan Adam dulu diciptakan, barulah perempuan. Laki-laki dulu diciptakan, baru perempuan. Apa maksudnya? Karena penciptaan Hawa ini menegaskan bahwa dimensi penciptaan bukan hanya secara personal tetapi komunal. Komunitas dari bait suci rohani. Jadi Allah berdiam bukan hanya secara personal tetapi secara komunitas. Ini kita harus tahu. Kita pastikan bahwa tubuh kita secara personal itu Allah hadir di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tidak ada satu tubuh, satu jiwa, satu roh di antara kita yang Allah tidak berdiam. Itu rugi besar. Kita melalaikan kehadiran Tuhan dengan cara menutup pintu hati supaya dia tidak masuk. Supaya dia masuk, buka hati dan dia masuk di dalam kehidupan kita. Bukan cuma secara pribadi. Saya minta kepada Tuhan secara komunitas di El Shaddai Big Family dan siapapun itu, Tuhan melanda, Tuhan hadir di setiap komunitas. Tuhan ada di rayon 4, Tuhan ada di rayon 3, Tuhan ada di rayon 2, rayon 1, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di persekutuan doa, ya. Mulai dari ujung sana sampai di seberang danau, Tuhan hadir di situ. Tuhan lawat di situ. Kita harus menjadi berkat sehingga tetangga-tetangga waktu kita ada dalam persekutuan di rumah, ibadah rayon di rumah, maka orang akan merasakan satu getaran-getaran kehadiran Tuhan karena Allah hadir di dalam komunitas. Katakan amin. Ini tantangan bagi gembala-gembala rayon, ya. Tantangan bagi koordinator persekutuan doa. Bagaimana kalian semua bergumul untuk menghadirkan Tuhan di dalamnya sehingga kita bisa menjangkau 11,2 ribu jiwa di kota Tentena ini. Mereka harus menjadi murid-murid Yesus Kristus. Bukan berarti mau masuk terdaftar di dalam komunitas El Shaddai Big Family. Tujuannya bukan itu, saudara. Tujuannya adalah kita harus mengimpartasikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang memang di dalam firman Tuhan untuk mereka semua. Ya. Jadi kalau saya katakan begini, saya tidak mengajak saudara-saudari untuk cari jiwa hanya membludakkan jumlah jiwa di dalam perhimpunan, tapi tidak ada pertumbuhan apa-apa. Bukan itu, ya. Tapi yang kita mau kerjakan di sini adalah sesuatu yang sangat penting supaya firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Kota ini diberkati dengan berkat yang dahsyat dan luar biasa. Mari saudara, kita mau
melakukan hal yang sangat penting di sini. Jangan seperti kemudian Adam dan Hawa mengalami kegagalan. Saya akan menyambung semua khotbah ini secara berseri dan dimulai pada malam hari ini, saudara-saudari sekalian. Tapi malam hari ini saya mau menegaskan kepada kita, kita harus paham dulu bahwa kita semua terlahir di dunia ini karena ada rencana besar yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau tidak ada yang nganggur di dalam semuanya ini. Tidak ada rumahnya yang tidak bisa terpakai. Semuanya bersih, semuanya kudus, dan bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita semua. Kita harus bertekad pada mulai malam hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat terakhirnya yang saya baca. Setelah itu apa yang terjadi? Maka ayat yang ke-28 Kejadian pasal 1. Nanti kita akan sambung lagi pada pemberitaan yang berikutnya. Kita pelan-pelan untuk mengungkap, menggali kebenaran ini, pengertian yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 28 ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ingat, kalau kita menjadi bait sucinya Allah, tempat kediaman Allah yang menurut standarnya Tuhan, kita buka hati dan biarkan rohnya, hembusan nafasnya masuk di dalam kehidupan kita, maka yang pertama-tama terjadi di dalam hidup kita adalah Allah memberkati kita. Katakan amin. Yang kedua adalah Ia berfirman. Ada koneksi suara yang jelas di dalam hidup kita. Apa firman-Nya? Beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ada 5 poin di dalamnya. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Tetapi intinya di sini bahwa perintah ini keluar, dekret ilahi ini keluar, bahwa setiap bangunan, rumah, tempat kehadiran Allah wajib melakukan amanah. Ini amanat loh. Yang namanya amanat regenerasi. Amanat multiplikasi. Jadi kalau dikatakan beranak cuculah, ini terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya lihat di dalam naskah aslinya, itu diterjemahkan tepat oleh terjemahan bahasa Inggris, dikatakan be fruitful. Berbuahlah. Nah, ini kita datang pada buah. Artinya adalah kita menghasilkan buah. Buah yang berkualitas. Kemudian buah itu dilipat gandakan. Jadi generasi yang berkualitas ini bicara pemuridan, saudara. Ya. Jadi saya murid, tempat Tuhan berdiam, kita menghasilkan berbuah murid yang baru. Dan murid yang baru itu bertambah banyak, bermultiplikasi lagi sampai bumi penuh dengan murid-murid Tuhan yang di dalam hidupnya itu adalah bait suci yang kudus. Dan setelah itu, ketika murid-murid penuh di muka bumi ini, baru kita menyadari, maka semua kekuatan di dunia ini ditaklukkan oleh satu kekuatan, yaitu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Taklukkanlah semua itu. Haleluya. Nanti ke depan kita akan belajar banyak tentang proses murid, bagaimana pemuridan di dalam Kejadian 1 ayat 28 ini. Sampai nanti kita akan terkejut, kita belajar bahwa murid yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 28 ini disiplin tinggi,
ya, punya kehidupan yang berdisiplin. Nanti saya akan mengajar sampai hal-hal yang kecil kita belajar. Apa itu yang kecil? Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, nanti kita akan belajar tahun 2026 atau mungkin juga dalam minggu-minggu, ya. Kalau misalnya ini tertib murid disiplin, ya. Misalnya kita ngantri di depan, jangan ateis yang lebih disiplin daripada orang Kristen, ya. Kita ngantri di bank atau di mana, jangan langsung nyalip begitu, tidak disiplin namanya, ya. Kita diciptakan menjadi manusia yang teratur, katakan amin.